La Gazzetta dello Sport merilis laporan menarik soal situasi gaji klub-klub besar Serie A, dan ada beberapa perubahan mencolok di papan atas. Yang paling menonjol, Napoli mencatat lonjakan besar hingga 41% dibanding musim lalu, setelah kedatangan beberapa pemain top. Laporan menyebutkan, total gaji skuad Partenope kini melonjak dari 92 juta euro menjadi hampir 135 juta euro. Kenaikan itu didorong oleh kehadiran bintang seperti Kevin De Bruyne, yang menerima sekitar 5,5 juta euro bersih per tahun plus bonus. Sementara itu, dua klub besar asal Milan, Inter dan AC Milan, justru memilih jalan berbeda. Keduanya memangkas pengeluaran beberapa juta euro dari total gaji musim lalu. Khusus Inter, strategi ini berhasil berkat perpisahan dengan pemain bergaji tinggi seperti Taremi, Pavard, Arnautovic, dan Correa, serta kedatangan pemain muda seperti Bonni dan Suchik yang punya beban gaji lebih ringan. Dari Turin, Juventus juga mengalami sedikit kenaikan. Rencananya, mereka ingin menjaga stabilitas pengeluaran, namun hal itu terganggu oleh keputusan mempertahankan Dusan Vlahovic, yang masih menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Italia, mencapai 12 juta euro bersih atau lebih dari 22 juta euro kotor per tahun. Sedangkan di ibu kota Italia, AS Roma turut menaikkan anggaran gaji mereka. Datangnya pelatih Gianpiero Gasperini disertai rekrutan baru membuat total biaya tim menembus angka 100 juta euro, dengan Paulo Dybala tetap menjadi salah satu pemain termahal di klub. Pelatih Christian Chivu memanfaatkan jeda internasional untuk mematangkan dua rekrutan baru Inter, Luis Enrique dan Andy Diouf. Enrique, yang sudah berlatih sejak Piala Dunia antar klub, menunjukkan perkembangan pesat dan bahkan sempat tampil sebagai starter melawan Cagliari. Namun, agar bisa bermain lebih rutin, ia harus meningkatkan kontribusi dalam bertahan, hal penting bagi pemain sayap dalam formasi 5 gelandang. Sementara itu, Diouf masih beradaptasi. Gelandang asal Prancis itu datang dari Liga Prancis dan perlu waktu menyesuaikan diri dengan sistem 3 gelandang yang digunakan Inter. Laga uji coba melawan Atletico Madrid akan jadi momen penting untuk menguji kesiapan keduanya dalam skema taktik Chivu. Federico Di Marco menjalani awal musim yang luar biasa bersama Inter Milan di bawah arahan Christian Chivu. Setelah sempat kesulitan di akhir musim lalu, kini Di Marco kembali menunjukkan performa terbaiknya dan menjadi salah satu pemain kunci di sisi kiri lapangan. Dalam 8 laga pertama musim ini, Di Marco tampil penuh sebanyak 3 kali, catatan yang jarang ia raih di era Simone Inzaghi. Kini, statistik berbicara, ia menjadi pemain dengan cross sukses terbanyak di Serie A, 23 kali. Pencipta peluang terbanyak, 22 kali, dan pencipta peluang besar terbanyak, 11 kali, bahkan yang terbaik di seluruh Eropa. Ia juga berada di puncak daftar assist dengan 3 umpan gol sejauh ini. Angka-angka ini membuktikan bahwa Di Marco benar-benar telah bangkit dan kembali ke level tertingginya. Di luar lapangan, pembicaraan soal masa depan sang bek sayap juga tengah berlangsung. Kontrak Di Marco bersama Inter akan berakhir pada 2027, namun negosiasi dengan pihak klub dan agensinya, Rock Nation Sports, sedang berjalan untuk memperpanjang masa baktinya hingga 2029 atau bahkan 2030. Bagi Di Marco, mengenakan seragam Inter bukan sekadar karir, itu adalah bagian dari hidupnya. Ia bahkan menolak 2 tawaran dari klub Premier League demi tetap bertahan di klub yang ia cintai sejak kecil. Federico Di Marco, simbol semangat nerazzurri yang tak kenal lelah, kini kembali membuktikan, dengan kerja keras dan loyalitas, ia siap menulis bab baru dalam sejarah Inter Milan. Pelatih Christian Chivu mulai menunjukkan karakter dan gaya kepelatihannya sendiri di Inter Milan. Menurut laporan Tuttosport, Chivu memiliki aturan unik soal pembentukan tim utama. Ia tidak pernah mengumumkan starting 11 sebelum waktunya, bahkan para pemain baru mengetahuinya 3 jam sebelum kick-off. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan fokus seluruh skuad. Menariknya, Chivu juga dikenal sangat pragmatis. Saat menyadari tidak mendapat pemain yang cocok untuk formasi 3-4-2-1, ia tanpa ragu kembali ke sistem lama, 3-5-2, persis seperti yang pernah dilakukan Jose Mourinho di masa lalu. Selain itu, Chivu juga menerapkan disiplin ketat di latihan. Salah satu aturannya, larangan mengucapkan kata-kata kasar atau sumpah serapah selama game internal, demi menjaga konsentrasi dan kontrol emosi pemain. Perbedaan lain dibanding era Simone Inzaghi terlihat dari filosofi pergantian pemain. Chivu lebih berhati-hati dalam melakukan rotasi, dan di akhir musim nanti, baru akan terlihat siapa yang benar-benar berhasil,
dari jumlah pemain yang tetap bugar hingga akhir kompetisi. Christian Chivu jelas tengah membangun identitas baru di Inter. Disiplin, tenang, tapi tetap tajam dalam strategi. Legenda sepak bola Italia, Fulvio Colovati, yang pernah membela Milan, Inter, dan Roma, memberikan pandangannya tentang peta persaingan Scudetto musim ini. Dalam wawancara dengan TV Luna.it, Colovati menilai bahwa Napoli, sang juara bertahan, harus mewaspadai satu tim, yaitu Inter Milan. Menurutnya, skuad Christian Chivu saat ini tampil luar biasa tajam di lini depan. Inter mampu menciptakan 10 hingga 15 peluang setiap pertandingan, menunjukkan semangat dan keinginan menang yang kembali menyala. Colovati menegaskan, setelah Inter, ancaman lain datang dari Milan, Roma asuhan Gasperini, dan Juventus. Namun baginya, tak ada yang lebih berbahaya bagi Napoli selain Inter, yang disebutnya sebagai ancaman nyata untuk perebutan Scudetto musim ini. Menurut laporan Corriere dello Sport, manajemen Nerazzurri masih memiliki dana cadangan sekitar 20 hingga 25 juta euro yang siap digunakan pada bursa transfer Januari mendatang. Namun, pertanyaannya, akan digunakan untuk posisi mana? Sejauh ini, pelatih Christian Chivu tidak menghadapi masalah berarti di lini belakang. Pertahanan Inter tampil solid, rotasi berjalan baik, dan Akanji terus menunjukkan kelasnya sebagai back top. Di lini tengah, situasi justru sangat padat, 7 pemain bersaing untuk 3 posisi utama. Bahkan Andy Diouf masih minim kontribusi dan diperkirakan akan terus berkembang seiring waktu. Karena itu, Inter tampaknya belum membutuhkan tambahan di sektor ini, kecuali muncul kesempatan menarik di pasar transfer. Yang menarik justru ada di lini depan. Setelah gagal mendatangkan Ademola Lookman, Inter memutuskan tidak mencari pemain bertipe dribbler, dan justru memberi kepercayaan penuh kepada duet muda Pio Esposito dan Bonni. Keputusan itu terbukti tepat, keduanya mampu tampil matang dan menjadi pelapis ideal untuk Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Serangan Inter tetap tajam, produktif, dan efektif, meski tanpa pemain yang mengandalkan aksi individu. Karena itu, kemungkinan besar dana 25 juta euro tersebut tidak akan dipakai di Januari, melainkan disimpan untuk musim panas 2026, saat klub berencana melakukan perombakan besar. Gelandang senior Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan, buka suara soal era baru di bawah asuhan Christian Chivu dan bagaimana tim Nerazzurri bangkit dari kekecewaan musim lalu. Meski kini tak lagi jadi pemain utama seperti musim sebelumnya, Mkhitaryan menegaskan dirinya tetap memberikan yang terbaik. Ia mengaku tak menilai kontribusinya dari jumlah menit bermain, tapi dari dedikasi penuh dalam latihan dan pertandingan. Mkhitaryan juga memuji Petar Sučik, gelandang muda yang kini sering bermain di posisinya. Menurutnya, Sučik punya kualitas luar biasa dan masa depan cerah di Inter, meski masih perlu berkembang secara taktis. Berbicara soal perbedaan gaya bermain, Mkhitaryan menyebut Chivu membawa pendekatan baru yang lebih vertikal dan agresif, dengan fokus menyelesaikan peluang secepat mungkin. Ia pun memuji ketelitian Chivu dalam setiap detail latihan, yang menurutnya menjadi ciri khas pelatih hebat. Kepada dua penyerang muda Inter, Pio Esposito dan Angeon Bonni, Mkhitaryan memberi saran untuk lebih egois di depan gawang. Striker dinilai dari gol yang dicetak, dan keduanya sudah menunjukkan masa depan yang menjanjikan. Soal peluang juara Serie A, pemain asal Armenia itu menilai semua tim papan atas masih berpeluang, tapi Inter tetap harus dianggap sebagai salah satu favorit. Ia pun menegaskan, motivasi tim kini tinggi untuk merebut kembali Scudetto dan memburu penebusan di Eropa setelah kegagalan musim lalu. Mkhitaryan menutup dengan pesan penuh semangat, kegagalan harus membuat kita lebih kuat. Kalau kami terus berlatih keras dan berkorban, semua hal masih mungkin bagi Inter. Kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola Italia. Presiden sekaligus CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, resmi terpilih menjadi anggota eksekutif Board European Football Clubs, atau EFC, yang sebelumnya dikenal dengan nama ECA. Pemilihan ini berlangsung dalam Assemblea Generale EFC di Roma, di mana Marotta dipercaya untuk mewakili Italia dalam Dewan Eksekutif organisasi yang menaungi klub-klub elit Eropa tersebut. Dalam pernyataannya, Marotta mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan ini. Ia menyebut bahwa membawa nama Inter Milan dalam forum penting semacam ini merupakan sebuah kehormatan besar. Marotta juga menegaskan pentingnya peran sepak bola Italia di kancah Eropa. Saya percaya, sepak bola Italia adalah bagian penting dari sepak bola Eropa.
Harus ada dialog yang lebih intens antara keduanya, karena kini sudah ada simbiosis yang alami dan saling menguatkan. Kita harus menjaga fenomena ini dari segala sisi, ujarnya dengan tegas. Sebuah langkah baru bagi Marotta dan juga bagi Inter, yang kini semakin menegaskan posisinya tidak hanya di lapangan, tapi juga di meja pengambil keputusan sepak bola Eropa.